persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan massa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Haruslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian firman Tuhan. Sampai tujuh. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita sudah boleh mendengar. Ya, ada gangguan. Yes. Oke, mic sudah boleh. Kita dulu slide. Oke, cerita ini tadi yang menceritakan bahwa ketika mereka sampai di Rafidim, ya, mereka tidak menjumpai air. Ya. Setiap yang bersama-sama dengan Musa yang dipimpin untuk keluar daripada tanah Mesir dan mereka sudah sampai dan di sana tidak ada air dan di sana mereka sudah komplain kepada Musa karena mereka tidak dapat minum. Mereka tidak dapat minum, jadi Tuhan berfirman kepada Musa supaya dia mengambil tongkat dan memukul kepada gunung batu itu, ya, dan sehingga boleh menghasilkan air. Dan umat itu dapat minum daripada air yang mengalir daripada gunung batu itu. Ya, saya minta dibuka. Jadi minta masa sudah, saya pun sudah tak melihat sebelum. Jadi mereka sudah tidak mendapat air, ya. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku?
Ketika mereka sudah sampai di sana, mereka sudah tidak menjumpai air dan mereka marah kepada Musa. Mereka bertengkar, kenapa kamu pimpin kami keluar daripada tanah Mesir? Kamu tahu di sini mana ada air? Di sini bukanlah tempat yang paling sesuai untuk kami. Apa yang boleh kami lakukan di sini? Hanya satu-satunya yang boleh mereka tanya adalah Musa, karena Musa lah yang memimpin. Jadi semua tanggung jawab, apapun tanggung jawab untuk memimpin umat Israel, semuanya akan diarahkan kepada Musa. Dan mereka berkata kepada dia, mengapakah kamu mencobai Tuhan? Sebab Musa bukan kehendak Musa yang untuk memimpin mereka. Ini semuanya datang daripada apa yang Tuhan bicarakan kepada Musa. Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu dan kepada Musa dan berkata, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Ya, untuk membunuh kami, saudara. Kalau kamu merasa bahwa dipimpin oleh seseorang ke suatu tempat yang tidak ada, jadi di sana mereka berkata, kamu mau membunuh kami. Dan di sana anak-anak kami dan ternak kami semua kehausan. Dengan mereka datang ke padang gurun ini dengan ternakan, dengan semuanya. Bukan saja mereka tidak dapat minum, ya, manusia, tetapi ternak, bagaimana dengan ternak? Kehausan. Ya, kalau semua ternakan hampir semua nanti mati karena kehausan, bagaimana? Semuanya akan menyalakan Musa. Dan lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Musa berseru kepada Tuhan, minta apakah yang boleh saya lakukan kepada bangsa ini supaya boleh mendapatkan air. Sebentar lagi memang mereka akan melempar saya ataupun membaling batu kepada saya sampai mati. Dan bagaimana? Jadi sudah menjadi tanggung jawab Tuhan untuk melindungi Musa, karena Musa yang memimpin mereka. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta dengan engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tanganmu, tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air. Dan dari dalamnya akan keluar air. Nah, kita lihat bahwa ketika Musa, next slide, boleh next slide, gambar lagi. Ya, ini gambar, kira-kira beginilah gambarnya. Ketika Musa memimpin mereka dan di padang gurun ini dan mereka tidak menemui air, dan Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu yang engkau pakai memukul sungai Nil. Maksudnya tongkat yang dipakai oleh Musa ketika dia memukul sungai Nil itu yang dibawa bersama dengan tua-tua, ya, orang-orang kenamaan atau orang besar di Israel, bawa mereka bersama dengan kamu dan pukul gunung batu itu. Pukul gunung batu itu, maka di sana akan keluar air yang banyak, kamu boleh minum. Jadi Musa lakukan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan setiap umat Israel yang bersama-sama dengan dia minum bersama ketika Musa memukul gunung batu. Apa yang mau kita pelajari? Seperti yang saya katakan selalu bahwa Perjanjian Lama menggambarkan apa yang terjadi di dalam Perjanjian Baru, dan apa kisah yang terjadi ini ya, menggambarkan seperti sebab Yesus, firman Tuhan berkata, aku akan berdiri, ya, aku akan berdiri di sana. Kalau saudara lihat di ayat 6, aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Oke. Firman Tuhan berkata bahwa aku akan berdiri, aku akan berdiri di sana di atas gunung batu Horeb. Tuhan berkata, aku akan berdiri di sana di atas gunung batu Horeb. Tapi Musa disuruh pukul. Maksudnya gunung batu itu ada Yesus, ada Tuhan di atas gunung batu itu. Ya. Ada Tuhan di atas gunung batu. Maka Musa memukul batu itu, maka batu itu keluar air. Nah, apa gambaran? Gambaran yang kita boleh belajar di sini adalah
Ketika Musa memukul gunung batu ini, gambarnya adalah ada Yesus di atas gunung batu itu. Saudara tahu ketika Yesus disalib di mana? Di bukit Golgota, betul? Dan ketika tentara Romawi mereka menusuk lambung Yesus, apa yang keluar? Darah dan air. Itu menggambarkan penghukuman karena tongkat yang dipakai oleh Musa ketika dia memukul sungai Nil itu adalah menggambarkan tongkat penghukuman kepada Mesir pada masa itu. Itu tongkat yang diberikan. Jadi tongkat yang sama memberikan satu gambaran bahwa ketika Musa memukul batu itu maka air tercurah dan mereka dapat minum. Menggambarkan bahwa Yesus berada di gunung batu, di atas gunung batu Horeb, dan ketika tentara Romawi menusuk lambungnya maka keluar darah dan air. Itu adalah satu gambaran daripada apa yang kita belajar. Dan ininya maka keluarlah air yang banyak dan semua umatnya dapat minum. Oke. Satu peristiwa lagi. Ini adalah peristiwa ketika mereka tahun pertama mereka sampai di padang gurun. Nah, setelah 40 tahun mereka sudah berada di padang gurun, dan pada tahun akhirnya mereka berada di padang gurun, yaitu awal tahun, terjadi lagi satu kisah yang sama, peristiwa yang sama. Mari kita lihat di dalam peristiwa ini. Ini terjadi di Kades. Next slide. Mari silakan baca. Bilangan 21 hingga 13 ya. Demikian firman Tuhan. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Amin. Ada lagi sampai 13. Ya, terusnya. Ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Amin. Oke, kisah yang pertama tadi terjadi di Meriba, dan sekarang ini terjadi di Kades. Hal yang sama terjadi, peristiwa yang sama, tetapi
yang membezakannya, yang terjadi yang pertama tadi adalah awal pertama tahun yang pertama mereka sampai di padang gurun, dan yang kedua ini terjadi di akhir tahun yang ke-40 sebelum mereka meninggalkan padang gurun. Jadi antaranya ada kurang lebih 40 tahun. Jadi apa yang mau saya sampaikan bahwa ketika umat Israel pada mulanya mereka tadi bertengkar dengan Musa karena tidak air. Sekarang bayangkan dalam 40 tahun generasi yang sama, ada juga generasi yang mungkin tidak dapat bersama dengan mereka karena selama 40 tahun ada juga yang meninggal. Kenapa? Karena mereka memberontak. Apa hukuman bagi mereka yang memberontak dan tidak mendengar apa yang mereka lakukan? Maka Tuhan memerintahkan apa? Ular teduh mematuk mereka, dan mereka ada yang mati karena mereka melakukan. Jadi saudara, 40 tahun selepas itu terjadi lagi peristiwa yang sama, kekurangan air, dan orang masih lagi mereka berkata, bayangkan sudah 40 tahun yang pada dulunya sampai 40 tahun yang kemudian mereka lagi berkata, kenapa engkau memimpin kami dan keluar daripada tanah Mesir? Padahal kalau kita ingat, mungkin ini orang tua mereka sudah ada yang sudah tidak ada, tapi ini lagi generasi yang baru. Tapi hal yang sama juga masih terjadi, yaitu kenapa engkau memimpin kami keluar daripada tanah Mesir? Dan firman Tuhan berkata bahwa pada suatu kali ketika tidak ada air, ya, mereka berkumpul, bertengkarlah mereka dengan Musa lagi. Sekiranya kami mati dan binasa, ya, saudara-saudara kami semua binasa, mengapa engkau bawa kami keluar daripada tanah Mesir? Hal yang sama diulang-ulang. Ya. Bayangkan kalau kita boleh menggambarkan perasaan Musa memimpin umatnya yang sekian begitu lama tapi setiap hari mereka menuntut mereka untuk tentang hal-hal yang salah, tentang air, kalau tidak ada air semuanya. Bayangkan bagaimana mereka Musa berhadapan dengan umat Israel ini. Dan apa yang Musa lakukan? Firman Tuhan, dan kita mulai daripada ayat yang 7. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit itu, maka diberikan air, demikianlah engkau mengeluarkan air daripada bukit batu. Nah, tadinya Miriam, ya, Harun, Musa, mereka adalah adik-adik. 3 orang ini adalah adik-adik. Jadi ketika Miriam sudah mati, Harun sudah mati, tinggallah Musa. Ini di tahun air mereka berada di padang gurun untuk mau menyeberang ke tanah perjanjian itu. Jadi tinggal Musa dengan Harun yang memimpin mereka ini. Jadi firman Tuhan berkata kepada Musa kali ini, ambillah tongkat. Memang di tangan Musa itu memang sudah ada tongkat Musa, tetapi yang Tuhan perintahkan lagi, ambillah tongkat yang ada di hadapanku. Di dalam firman Tuhan ini berkata, ambillah tongkat dan pergilah bersama dengan Harun, bersama dengan kumpullah semua umat Israel itu, dan bawalah mereka, dan katakanlah kepada gunung batu itu. Apa yang kesilapannya di sini? Bahwa Musa mengambil tongkat dan membawa umat Israel, dan dia bukannya berkata kepada gunung batu itu, tapi dia apa yang dia lakukan? Dia pukul gunung batu itu. Dia berkata kepada mereka, apa yang dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang durhaka." Ya, dia sudah geram, mungkin dia sudah geram dan emosi dia sudah mulai tak tertawa. Jadi dia membuat ini dengan satu perasaan yang panas mungkin, sebab dia berkata kepada umat Israel yang begitu banyak, lebih kurang 2 kepada 3 juta di padang gurun pada masa itu. Bayangkan, semuanya berhadapan dengan Musa. "Hai kamu orang durhaka." Pukul itu batu, maka memang air ada keluar. Tetapi apa yang Musa dapat? Karena dia salah mendengar itu. Mari saya mau pergi ke next slide dulu. Saya tunjukkan. Oke. Ketika mereka berada di padang gurunnya, ini
Bait suci adalah ini menggambarkan bait suci. Ini adalah Musa dan Harun. Yang kita tahu bahwa Musa dan Harun, tongkat Harun adalah yang pernah berbunga dan menghasilkan buah. Tapi tongkat Musa bukan menghasilkan. Yang tadi ketika Musa memukul itu tongkat Musa. Yang tadi satu kisah itu tongkat. Sekarang firman Tuhan berkata, kalau kita lihat di dalam ayat 9. Ayat 9 berkata, lalu Musa mengambil tongkat. Ayat 8, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka, ambillah tongkat itu di hadapanku. Jadi keberadaan Tuhan berada di tengah-tengah umat Israel, hanya berada di ruang Maha Kudus. Di manakah itu ruang Maha Kudus? Ini adalah terletaknya ruang Maha Kudus. Hanya imam saja yang boleh masuk ke sana. Dan firman Tuhan berkata kepada Musa, ambillah tongkat itu. Dalam terjemahan sebenarnya dikatakan bahwa tongkat yang dimasukkan adalah tongkat Harun. Tongkat Harun. Di mana tongkat Harun ini berada? Adalah di dalam tabut perjanjian. Ketiga benda ini adalah di dalam tabut perjanjian. Ini adalah mana yang diisikan bulir-bulir emas. Ini adalah loh batu. Ke-10 hukum Taurat ada di sini. Dan ini adalah tongkat Harun. Seperti yang saya jelaskan pada kedua minggu yang lepas, bahwa ketiga-tiga benda ini ada dalam tabut perjanjian. Dan kehadiran Tuhan dalam perjanjian ini adalah Tuhan berada di ruang Maha Kudus. Maka Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkat itu dan engkau bersama-sama dengan Harun pergi, ya, dan kumpulkanlah umat Israel, ya, dan katakanlah kepada gunung batu itu. Saudara, katakanlah kepada gunung batu. Tuhan tidak berkata kepada Musa, pukul. Yang pertama tadi, mungkin Musa mengingat bahwa ada pengalaman yang lepas. Ya, dia pukul gunung batu keluar air. Sekarang Tuhan berkata, bukan pukul, tapi Tuhan katakanlah kepada gunung batu itu, maka air. Katakanlah, cakap saja kepada gunung batu, hai gunung batu, keluarkan air. Saya percaya gunung batu itu akan mengeluarkan. Katakan saja kepada gunung batu itu, bukannya memukul, tetapi Musa karena geram dengan mereka sebab dia bertengkar dengan mereka, makanya dia ambil tongkat yang Harun punya ini, dia pukul itu gunung batu. Pukul itu gunung batu, dia kata, hai orang-orang durhaka, kamu orang durhaka, kamu maksudnya orang-orang durhaka, kamu orang-orang kafir, kamu ini kira-kira begitu. Kamu tuh garam mampu dengan memimpin umat yang segitu. Jadi saudara, dia pukul itu gunung batu, maka air juga keluar. Walaupun sebenarnya salah, karena dia pukul itu gunung batu, makanya air juga keluar dan semua mereka boleh minum. Ya, tetapi dengar baik saudara, ayat yang 10, ketika Musa dan Harun mengumpulkan jemaat itu, ya, dan dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, katanya, kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit ini. Sesudah itu Musa mengangkat tangan dan memukul batu itu dengan tongkatnya. Dengan tongkat 2 kali dia pukul itu batu. Tetapi ayat yang ke-12, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Kenapa? Ayat yang ke-12 berkata demikian, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Oleh karena pelanggar Musa di sini, karena dia tidak menghormati kekudusan. Karena sebenarnya bukan untuk dipukul gunung batu itu, tapi katakan kepada gunung batu itu, maka air akan keluar. Sekarang dia pergi pukul dengan geramnya, mungkin marahnya, dia pukul 2 kali, maka air memang air akan keluar. Tetapi Tuhan berkata, karena kamu tidak menghormati kekudusanku, kamu dan Harun tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian yang sudah ada. Nah, itulah kisahnya yang membuatkan bahwa Musa dan Harun tidak dapat masuk pada tahun akhirnya itu, maka matilah Harun, matilah Musa, dan mereka tidak dapat masuk. Memang pernah Musa merayukan hal ini kepada Tuhan. Pergi kepada next slide. Terus ini dari gambaran yang Musa dengan Harun, sebelumnya bukan begitu. Oke.
Memang Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Ada peristiwa ini yang membuatkan Musa sekian lama 40 tahun dia memimpin umat ini di padang gurun. Las-las dia sekali tidak dapat masuk. Kenapa? Karena melanggar kekudusan Tuhan. Dia pernah merayu di dalam ayat, kalau kita lihat di dalam Ulangan 3 ayat 26, dia berkata, tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengar permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi berbicara tentang perkara ini dengan aku. Memang ayat sebelumnya berkata, Musa pernah merayu kepada Tuhan, Tuhan, biarlah saya juga dapat pergi melihat tanah itu yang begitu baik, yang penuh susu, berlimpah susu dan manis. Tapi Tuhan berkata, cukup Musa, jangan lagi berbicara tentang hal itu. Cukup. Kamu lagi tidak perlu bicara tentang hal itu. Karena kamu sudah melanggar kekudusanmu di hadapan umat Israel. Melanggar dia karena dia satu yang dia buat adalah dia berkata di hadapan umat Israel yang begitu banyak, kamu durhaka. Nah, jadi dia pukul dengan keras. Tuhan, sebenarnya Tuhan bukan mau menerjemahkan. Tuhan itu adalah kudus. Tuhan itu adalah kasih. Apa yang Tuhan mau sampaikan adalah supaya umat Israel mengetahui bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih kepada mereka, bukan untuk dipukul. Memang yang pertama tadi menggambarkan itu adalah penghukuman. Ya, karena tongkat Musa ketika mereka tidak ada air yang di Meribah, dipukul gunung batu itu maka air tercurah, itu menggambarkan penghukuman. Karena tongkat yang Musa pakai ketika dia memukul gunung batu ketika di Meribah itu adalah tongkat yang dipukul kepada sungai Nil, dan Tuhan suruh dia berkata, ambillah tongkat kamu yang ketika itu kamu pukul sungai Nil dan kamu pukul kepada gunung batu. Sekarang berbeza, ambillah tongkat yang di hadapanku dan kamu bersama dengan Harun. Nah, perbezaan antara dua ini bahwa penghukuman dan kasih karunia. Nah, yang pertama tadi adalah penghukuman, tongkat penghukuman, dan tongkat Harun adalah tongkat kasih karunia. Walaupun dipukul kepada gunung batu tetap salah, tapi air tetap tercurah bagi mereka dan jadi itu. Yang kedua, yang kesalahannya adalah dia berkata, kami yang memberikan kamu air. Sebenarnya Harun dengan Musa boleh berkata, Tuhan yang memberikan air ini kepada kamu. Tapi mereka berkata, kami. Maksudnya kuasa itu sudah ada pada mereka. Tongkat itu menggambarkan sebenarnya apa yang digambarkan adalah kekuasaan yang dipercayakan, ya, di hadapan untuk percaya kepada kamu. Tapi kalau kamu salah guna kuasa yang sudah diberikan kepada kamu untuk menjadi pelanggaran, itu yang akan terjadi. Nah, maka Tuhan pun marah, ya, karena dia berkata bahwa kami melakukan perkara yang ajaib. Yang ketiga adalah tidak percaya. Nah, karena Tuhan, Musa sekarang, sebelum ini Musa mendengar apa yang Tuhan lakukan. Sekarang dia tidak mendengar. Maksudnya Tuhan suruh tongkat itu bukan untuk dipukul. Pegang saja tongkat itu, tapi berkata kepada gunung batu itu, hai engkau gunung batu, keluarkan air sekarang, dan saya percaya bahwa air akan keluar. Karena hanya suruh dia berkata, bukan suruh pukul. Ya. Dan melakukan kesalahan ini di kekudusan di hadapan Tuhan. Maka itu yang membuatkan Musa tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi saudara, kita pergi ke slide yang seterusnya. Saya menunjukkan gambar dua slide. Oke. Memang Musa, kita lihat tadi bahwa Musa tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian, betul? Karena dia sudah, tapi dia pernah minta merayu kepada Tuhan. Tuhan, kiranya saya pun boleh masuk bersama dengan umatmu, dengan umatmu supaya dapat juga mencapai tanah yang baik itu, tanah yang berlimpah dan susu dan madu itu. Tapi Tuhan tak perlu bicara itu lagi, ya, sampai sini. Tapi banyak orang kata bahwa Musa tidak dapat sampai kepada tanah. Tapi kita lihat di dalam perjanjian baru, kita lihat ceritanya. Ini gambar ketika Yesus dimuliakan di bukit. Oke, mari kita lihat ayatnya. Yesus dimuliakan di bukit, yaitu Matius 17. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka dia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang.
maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia. Pergi kepada gambar tadi. Ini ketika Yesus dimuliakan, ya. Maka ini Petrus, Yohanes dan Yakobus, mereka berada bertiga di kalangan muridnya. Maka mereka menampak bahwa ada Musa dan Elia bersama-sama dengan Yesus di atas gunung. Jadi Musa dapat sampai ke gunung, ke tanah perjanjian, dapat. Tapi bukan dia memimpin umat Israel, tetapi dia dapat sampai juga, dia dapat menyaksikan. Itu cara Tuhan bekerja. Karena ketika Yesus dimuliakan, bahwa Yesus nampak percaya, dan maka ketika murid Yesus, mereka melihat bahwa di sana ada Musa, di sana ada Elia. Elia mewakili para nabi, dan Musa kehadirannya di sana mewakili hukum Taurat, dan Yesus ada di tengah-tengah. Oke, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Apa katanya? Ayat yang seterusnya. Dan apa kata Petrus? Petrus berkata, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarkanlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi tiba-tiba sedang berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, Petrus, dia ingin menyamakan mereka, ya, karena dia ingin mau mendirikan 3 kemah. Betapa bahagianya kami melihat bahwa di sini ada Elia, ada Yesus, dan ada Musa. Tetapi tiba-tiba suara kedengaran, maka awan menutupi ruangan itu, dan suara kedengaran, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah Yesus. Bukan dikatakan dengarkanlah Elia, bukan dikatakan dengarkanlah Musa, tetapi dengarkanlah Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Maka Musa pun dapat sampai, secara itu Musa dapat sampai ke tanah perjanjian. Oke, itu yang kita belajar. Oke, kita pergi kepada apa yang kita lihat di dalam gambaran ini. Yang kita lihat bagaimana perkataan itu membawa kita untuk terus berkata. Kita lihat di dalam Markus. Mari buka bersama dengan saya Markus 11. Perkataan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Berkata-kata, karena bukan lagi untuk kita itu, tapi suruh berkata, ya, perkatakan ya, kepada gunung untuk menghasilkan ayat tadi. Oke, Markus 11 ayat yang ke-23 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetap percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, kalau kita lihat di dalam tadi, Tuhan bukan lagi suruh Musa memukul gunung itu, tapi katakan kepada gunung itu. Kalau kita lihat di sini, apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi bebanmu, apapun yang menjadi gunung batu besar bagimu, katakan saja. Perkatakan itu selalu keluar daripada mulut. Nah, di dalam jaminan keselamatan kita diberikan firman Tuhan berkata di dalam Roma 10 ayat yang ke-9, ya, berkata demikian, bahwa ketika kamu mengakui dengan mulutmu, ya, mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib, dan dengan hati yang percaya, bukan mulut yang percaya, bukan, hati yang percaya, maka kamu akan selamat. Betul? Keselamatan datang daripada mulut yang mengaku. Mengaku itu diam ke atau harus keluar perkataan? Harus ada perkataan. Pengakuan itu, kalau saudara, kamu mengaku atau tidak? Perlukah kita berkata ya? Kalau diam itu sudah bukan mengaku. Tetapi kalau kita berkata ya, saya mengaku, baru dikira kamu adalah mengaku. Maka kamu dapat keselamatan dengan hati yang percaya kepada Yesus. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut,
asal tidak bimbang hatinya, tetap percaya bahwa apapun yang dikatakan akan percaya. Saudara, kita sekarang Tuhan telah memberikan roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di luar. Jadi bagaimana untuk sekarang kita berhadapan dengan situasi, dengan keadaan, dengan hal-hal masalah, kita harus berkatakan. Kita harus berkatakan, oke, sekarang perkatakan kepada gunung ini, beranjaklah dari tempat ini dan tercampaklah kepada laut. Gunung menggambarkan sesuatu masalah yang besar sehingga kita melihat bahwa tidak mungkin akan dapat dikalahkan atau dapat dihidupkan. Itulah gunung. Di dalam permasalahan kehidupan kita, selalunya kita melihat bahwa gunung itu terlalu besar. Masalah yang kita hadapi itu terlalu besar. Nah, itu adalah menggambarkan gunung. Tetapi firman Tuhan, katakanlah kepada gunung ini. Apa yang perlu kita lakukan? Kita harus berkata kepada gunung itu, tercampaklah atau laut. Oke, saudara, punya masalah yang sangat besar. Apa masalah? Oh, katakanlah sejenis penyakit. Apa yang penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi katakanlah, dalam nama Yesus penyakit ini dicabutkan sekarang. Dalam nama Yesus. Maka katakan, karena kita berkatakan. Jadi dalam nama Yesus penyakit ini disembuhkan. Dalam nama Yesus penyakit ini kami campakkan keluar dari tubuh. Dalam nama Yesus akar-akar yang ada pada penyakit ini sekarang juga dipindahkan dan dilepaskan dalam nama Yesus. Jadi harus ada perkataan yang diperkatakan daripada. Tidak ada lagi yang menggambarkan gunung terlalu besar yang perlu kita. Jadi saudara dan saya bukan lagi mau memukul-mukul tapi perkatakan. Maka kita pergunakan mulut kita ini untuk memperkatakan firman Tuhan agar semuanya yang kita perkatakan itu akan memberikan hasil, ya, dan memberikan buah yang lebat. Di dalam Markus 2 ayat 11 juga berkata seperti kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah dan tidur dari tidurmu dan pulanglah ke rumah. Nah, ini terjadi pada seorang yang lumpuh. Ya. Dia mengharapkan supaya kesembuhan terjadi pada dia. Ya. Tetapi firman Tuhan, Yesus ketika menemui, Yesus berkata kepada dia, kepadamu kukatakan, bangunlah. Jadi ketika Yesus berkata, bangunlah, maka bangunlah orang itu daripada penyakit lumpuhnya. Kalau Yesus berkata, apakah boleh bangun? Saya percaya tidak ada bangun. Tapi Yesus berkata, bangunlah daripada lumpuh. Maka orang itu bangun. Dengan apa? Perkataan. Tadi kalau kita lihat, kalau Musa disuruh tadi perkatakan kepada gunung itu, hai engkau gunung, keluarkan air. Saya sangat percaya bahwa air pasti akan keluar. Tapi dia sudah silap mengartikan dengan geram, kalau gunung ini pukul dengan 2 kali, tapi air belum keluar. Memang air ada keluar, tetapi firman Tuhan berkata, Musa, engkau melanggar kekudusanku, maka engkau tidak dapat bersama Harun tidak dapat pergi kepada tanah perjanjian. Musa merayu untuk mau pergi juga. Tuhan berkata, sudah, jangan bicara lagi tentang hal. Ingat saudara, perkataan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Oke, yang seterusnya kita pergi ayat yang seterusnya. Nah, apa yang mau saya sampaikan kepada kita adalah kita harus memiliki roh iman. Karena kita sekarang berhadapan dengan banyak situasi keadaan kehidupan sekarang. Kalau inilah saatnya Tuhan mau kita pakai dalam perkataan kita untuk perkatakanlah dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Jadi di dalam 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis. Apa dia kata? Seperti ada tertulis. Oke, seperti ada tertulis. Aku percaya, sebab itu aku berkata. Dan maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata. Engkau yang sakit pada saat ini, engkau sembuh. Aku percaya. Dan aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkata ini karena aku percaya. Dan aku percaya, makanya aku berkata-kata. Nah, ditebarkan lagi hal yang sama. Aku percaya, makanya aku berkata demikian.
Aku percaya, sebab itulah saya berkata demikian. Saya berkata demikian karena saya percaya. Jadi inilah roh iman. Jadi ini yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Saya berkata, hai engkau iblis, engkau keluar dari tempat ini. Saya berkata ini karena saya percaya. Ya, saya percaya. Dan saya, oleh karena saya percaya, maka saya berkata sedemikian. Jadi itu yang menyebabkan saya berkata sebegitu. Nah, itulah maksudnya. Dan kami juga percaya, dan sebab itu kami berkata-kata. Semua katakan, kami berkata-kata. Kami berkata-kata Kepada yang sakit, kepada yang sakit, engkau mendapat kesembuhan. engkau mendapat Dalam nama Yesus, terjadi padamu. terjadi pada Aku berkata-kata, aku berkata karena aku percaya. karena aku percaya, Karena aku percayalah. karena aku percaya. Itu yang menjawabkan aku berkata. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa, Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh dahsyat dan baik, supaya kami mempelajari daripada kebenaran firman Tuhan. Apa yang kami perkatakan menjadi yang berhasil dalam setiap tindakan perbuatan kami, untuk kami selalu menjaga perkataan kami, dan untuk kami berkata bahwa kami berkata karena kami percaya, dan oleh karena kami percaya maka itu yang membuat kami berkata-kata. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan satu keyakinan, roh yang menyala-nyala, sebab kami percaya roh yang ada di dalam setiap kami lebih besar daripada roh yang ada di luar. Maka kami berani berkata-kata bahwa beranjaklah semua apapun yang menjadi persoalan, menjadi masalah, menjadi penyakit, menjadi rintangan bagi umatmu, jemaat Kristus Pucung. Hari ini kami mau berkata-kata, beranjaklah, tercampaklah, keluarlah dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya mendapat pemulihan, mendapat kesembuhan, mendapat mujizat yang luar biasa terjadi pada saat ini. Kami berkata-kata karena kami percaya. Oleh karena kepercayaan, maka itulah yang membuat kami berkata-kata ini. Terima kasih Yesus, Engkau dasar, luar biasa, perkasa, ajaib, dasar, mulia, layaklah namamu ditinggikan. Agunglah Engkau Tuhan yang kami sembah. Oh, ya masyarakat kalawah, rakakasiki. Oh, ya bapak-bapak masyarakat kalawah syiki. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib bagi setiap kami. Firman Tuhan telah disampaikan dan kami percaya bahwa setiap yang menerima kebenaran ini akan diberkati, dan setiap kami mengalami pemulihan secara pribadi dan mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Engkau. Terpujilah nama Bapa, terpujilah nama Allah yang hidup, yang memberkati kami semua. Setiap mereka yang menyaksikan daripada rumah melalui live streaming maupun melalui Facebook, doa kami tetap yang sama. Ketika mereka mendengar ini, maka mereka juga melakukan hal yang sama, berkata-kata oleh karena mereka percaya, dan oleh karena mereka percaya, itulah yang menyebabkan mereka berkata-kata. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya bersama katakan, Amin. Oke, puji Tuhan. Setiap firman Tuhan